Dari Etihad Stadium, home of the treble winner of football Manchester City, selamat datang di The Counter Press yang akan membahas isu sepak bola terkini, lewat opini dan counter opini. Pada episode kali ini, kami akan membahas Harry Maguire dan Calvin Phillips lagi. Gareth Southgate memanggil pemain-pemain kesayangannya. Kompetisi Piala Dunia 2030 akan diselenggarakan di 6 negara dari 3 benua. Keputusan yang tepat dari FIFA. Ozil bela Uyghur dan Zinchenko stand with Israel. Katanya kick politics are football, tapi pemain-pemainnya pada bersuara nih. Thank you very much buat Mutia yang rekaman langsung dari UK ya. Semoga betah di sana. Jadi The Counter Press bareng sama gue terus. Well, selamat datang di Jeda Internasional. Dan hari ini yang nemenin adalah Jerry Arvino bersama dengan Firzi Idris dan juga Aldi Bawazir. Rambutnya panjang. Iya, rambutnya panjang. Ini ada. Ada panjang ya. Siap. Iya, tapi sama-sama ini ya. Penggantinya fans Arsenal juga. Harus kan? itu kayaknya ini Arsenal ya. dikepung Arsenal nih gimana nih? Udah Aman biasa. nih? Udah biasa ya, udah biasa. Tapi kita nggak ngomongin ya. klub di sini, tapi ngomongin tim nasional Inggris yang bakal menghadapi Australia di laga persahabatan dan bakal ngelawan Italia di kualifikasi Euro. Tapi sebenarnya bukan pertandingan ya. Kita bakal ngomongin soal pemanggilannya. Karena ada 2 pemain yang dipanggil terus ya. Yang satu sebenarnya nggak terlalu dapat menit bermain. Dua-duanya anyway. Calvin Phillips di City dan juga Harry Maguire. Walaupun ngasih assist dan Kemarin main bagus ya. Ya kan kita harus fair di kan kita harus kalau Justru misalnya karena gue fair, gue bilang Maguire udah gak layak main di timnas. walaupun dia kemarin ngasih performa bagus. Whatever dia mau langsung jadi Ballon d'Or musim ini, nggak layak di timnas. Masih ada kayak Colville, masih ada yang banyak lagi yang lain gitu. Kenapa harus Maguire lagi? Jadi buat gue, apalagi ini Kira-kira friendly. apa yang ada di HP-nya Maguire yang Lebih hard disk ya. Oh, hard disk ya. Bukan HP lagi Oh, iya, lebih banyak, hard disk. benar. Suuzon aja dulu. Iya. Dan buat gue apalagi ini kan friendly ya. Kenapa lu gak mencoba nama-nama lain gitu instead of Harry Maguire? Gue gak ada. Tapi ada kualifikasi kan satunya sekalian. Enggak, yang pertama kan Oke, Australia. nanti kan ada lagi yang friendly, untuk habis itu November kan. kualifikasi, Oke. Ya apalagi ntar kualifikasi di Italia lawan Italia. Jadi buat gue ya gue gak ngerti kenapa Maguire dan Calvin Phillips. Kalau Calvin Phillips masih sedikit mengerti lah. Karena emang stok midfield apalagi nomor 6 dan 8 di Inggris ini sangat amat tipis, Jer. Oke. Sangat amat sulit juga gitu. Walaupun gue juga bingung kenapa Ward-Prowse gak dibawa gitu. Sementara sekarang untuk midfield ada TAA jadi gelandang di di samping gelandang Inggris ya. Madison nggak dipilih. Gua sangat amat mengerti Madison nggak dipilih karena mau lu taruh di mana di 4-3-3 sayap kiri. Ya enggak juga gitu. Dan yang menarik adalah nanti kita bakal bahas juga soal Jarrod Bowen menggantikan Saka. Juga kemarin waktu di Liga Eropa dia menjadi striker kan di 4-2-3-1-nya David Moyes. Artinya bahwa ini pemain versatile dan bisa main di mana-mana. Jadi buat gua itu sih. Ya, Ya, tapi timnas belum sebenarnya mulai. kalau ngomongin soal Maguire ya emang ini rada misteri ya. Kita dari udah tahu lah bagaimana Southgate itu pinginnya ada Maguire. Setiap kali ditanya soal back pasti ada Maguire dan dia selalu berdalih bahwa experience Maguire itu yang dibutuhkan. Berapa dia 59 caps bagi timnas. Mungkin itu yang dicari. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat bahwa turnamen football itu kan juga tentang depth of squad. Itu dia. Levi Colwill dan di Nketiah cuma 2 pemain yang 0 cap. Sementara banyak banget di tim ini yang udah mengoleksi more than 50 caps. Tapi itu dia ketika kita bicara soal Southgate, dia selalu mengatakan bahwa kita tuh nggak harus melihat recency bias. Recency bias tuh penampilan dia akhir-akhir ini. Makanya dia tetap bawa Maguire ketimbang back-back lain. Atau bahkan ketika Tomori dibawa pun Tomori nggak pernah starter ahead of pemain-pemain yang jadi andalan dia. Dan dia selalu mengatakan experience di level internasional itu penting. Walaupun kita lihat dalam beberapa turnamen terakhir, banyak orang mengatakan this is the most exciting England team mungkin sejak 1966. Oh, tiap tahun juga gitu. Tiap tahun juga Dari gitu. tahunnya zamannya Beckham, exciting juara kagak. Tapi ada buktinya yang ini kan di pertama ke semifinal Piala Dunia, terus nyampe Final Euro. Iya, final Euro tapi gagal di Qatar. Tapi kalau dia ngomong soal experience, ya kalau pemain-pemain yang nggak ada caps ini yang atau yang nggak biasa itu Ibaratnya bakal lu nggak mau bisa daftar caps. kerja yang dibutuhkan Iya, apa? pengalaman kerja. 5 tahun Baru tapi nggak lulus. dikasih. Baru Iya. lulus. duit gitu, masih Yes. pemain muda juga dan maksudnya ini kan berarti Gua balik ngerti, lagi. Gua ngerti Jer, kenapa akhirnya yang dipilih
ide lagi karena di 2024 nanti stakes-nya ini adalah nasibnya si Southgate. Daripada lu mencoba nama-nama baru terus nggak berhasil, lu dipecat, mendingan lu mainin nama yang lu udah tahu banget tapi bisa perform. Mungkin Southgate seperti itu. Tapi dia masih ada waktu sekarang dong. Dia emang udah nyampe fase di mana dia harus persembahan sesuatu. Juara. Kalau enggak ya pecat. kita mau benar. Itu. Nah tadi Aldi udah bilang soal Bowen. Iya. Ini juga bagus mainnya, cukup konsisten juga, menjadi andalan West Ham, versatile juga. Tapi kayaknya belum bikin Southgate tertarik ya. Karena Saka cedera juga kemarin walaupun dipanggil-panggil juga kan dan harus report ke timnas Inggris. Cuma nggak tahu nih apa bisa dimainkan apa enggak gitu. Dan juga kan Wilson enggak ya. Wilson kan juga cedera kan. Jadi mungkin Bowen ini nama yang dicoba untuk mengganti Wilson yang baru pulih dari cedera. Iya, dan si Bowen ini pernah pemanggilan pertama sejak September 2022. Jadi kita lihat dia berapa gol? 5 gol 1 assist gitu dari 7 pertandingan dari 8 game ya. Dari 8 game Premier League memang penampilan lagi on fire dan akhirnya Saka nggak bisa main buat Inggris. Saka yang selama jadi mungkin ini kesempatannya. Oh ya akhirnya bisa maksudnya aja untuk dimainkan. Maksudnya kan dipanggil belum tentu dimainkan. Ya gitu. itu dia makanya kenapa Tomori setiap kali ada dipanggil tapi dia nggak pernah start bagi Inggris. Louis Dang. Nah itu dia makanya. Nah Newcastle gimana Fierce? Kan ada pemain-pemain ya, Anthony Gordon bagus, Dan Burn, terus ada Joe Willock maybe. Enggak, Joe Willock cedera, Dan Burn emang udah ketuaan, nggak masuk skema. Anthony Gordon emang masih levelnya U21 karena dia kemarin jadi MVP di Euro U21. Tua, Trippier juga tua. Harus nyombong. Jalannya, iya dong, jalannya bertapak. Tapi ya memang kalau ngomongin pemain Inggris dan Newcastle udah lama banget nggak ada yang reguler ya. Mungkin terakhir adalah Callum Wilson di Piala Dunia ya sempat berkontribusi. Tapi itu pun sebagai pelapisnya Harry Kane, bener. Karena yang bagusnya pemain non Inggris kali ya. Bagusan. Gordon jangan di Newcastle, dengan di Power Rangers. Oke, itu dari first half dan di second half nanti kita akan ngomongin soal Piala Dunia 2030 yang bakal digelar di 3 benua dan 6 negara. Still on the counter press, di second half ini kita akan ngomongin sesuatu yang masih lama sebenarnya ya. Masih 7 tahun lagi Piala Dunia 2030 tapi sudah diputuskan akan digelar di 6 negara dan 3 benua. Ini akan ada 3 laga pembuka di Argentina, Uruguay dan juga Paraguay. Ini zona CONMEBOL karena peringatan 100 tahun Piala Dunia, dan juga penyelenggaraan sisanya akan ada di Maroko di benua Afrika dan juga Portugal, Spanyol di UEFA. Nah, gimana menurut lo? Ini sangat keputusan. tidak setuju. Tapi kan udah terjadi. Gue sangat against dengan ini. Oke, tapi kita nggak bisa apa-apa juga. Oh iya, makanya kita bisa komentar aja. Cuman buat gue ini bukan keputusan yang mudah. Ini sih sebenarnya mudah untuk dibilang enggak, cuman namanya FIFA nyari duit, nyari banyak gitu. Nambah peserta. Dan harus kita ingat juga itu pertandingan Argentina, Uruguay, Paraguay itu cuma 3 game awal tok. Iya. Seremonial berarti. Seremonial karena lu apa tadi yang 100 tahun World Cup Centenario. Iya kan. Kalau dulu tahun 1930 itu World Cup-nya kan di Uruguay Argentina itu final dan ini pengen sedikit ya apa namanya ya nostalgic dan lain-lain which is buat gua nggak penting banget gitu. Di beberapa negara aja buat gue sangat amat nggak penting, cuman kondisinya sekarang sangat sulit Jar untuk menyelenggarakan Olimpiade ya sport event gitu sangat amat sulit. Jadi sekarang harus co-host, harus ada negara-negara yang emang apa ya dikdaya banget dan atau negara otoriter yang bisa nutup corong-corong warganya untuk nggak berkomentar lebih kalau apa namanya ini tuh salah gitu. Dan apa namanya dengan adanya Uruguay, Argentina dan Paraguay, mereka itu harus mempersiapkan banget loh. Walaupun cuma untuk tiga game awal doang dan yang harus orang tahu adalah Spanyol sama Portugal ini kan di selat apa namanya Iberia deket banget gitu, dan Maroko kan di Afrika Utara jadi deket banget. Ini pun lagi diprotes sama banyak orang apalagi komunitas apa namanya pelindung emisi atau apa itu. Emisi karbonnya boros. Iya karena but we never satisfied everybody kan ya. Nah gue setuju soalnya kalau misalnya co-host itu perlu ya karena susah kalau cuma satu negara. Tapi ini sampai 3 benua Fierce. Iya. Itu kan susah banget dong. Iya walaupun emang untuk laga-laga pembuka ya, tapi kedepannya kayaknya ini emang akan jadi tren. Tadi si Aldi udah bilang bahwa kedepannya kayaknya kita akan melihat
lebih dari satu negara jadi host dan mungkin Jerman nanti 2024 Euro itu akan jadi terakhir suatu negara jadi host, atau mungkin kalau seperti skenario banyak orang 2034 Arab Saudi bisa sendiri, atau mungkin dia juga menggandeng negara yang dekat Yunani atau yang lain, kita nggak tahu. Tapi ya memang kalau lihat sejarahnya sebelum ini di Piala Dunia itu hanya satu kan sebelum ini sekali, di mana lebih dari satu host, itu di Korea Jepang 2002. Jadi ini adalah kecurigaannya, di baliknya adalah agar CONMEBOL dan UEFA dan CAF menggelar turnamen, karena dari peraturan FIFA adalah turnamen konfederasi tidak bisa menggelar Piala Dunia sebagai host dalam waktu back to back. Jadi ini akan membuka pintu ke Asia dan Oseania. Jadi dalam artian Asia kandidatnya ya mungkin Indonesia bisa maju bersama dengan negara-negara Asia Tenggara lain. Ya maju bisa, menangnya kan nggak tahu. Nah itu benar maju bisa, menang nggak. Berarti ini bisa dibilang mengeliminir pesaing dari zona Saudi Asia. Arabia berikutnya. Itu dia kalau banyak orang yang mengatakan kenapa alasannya diadakan di. Ya gue sebenarnya nggak setuju dengan adanya Piala Dunia di depan itu. Setuju apa nggak setuju? Enggak, karena nilai emosional dan 100 tahun oke, tapi untuk melakukannya as it is, ya apalagi kalau ternyata ditekankan bahwa ya udah ini artinya CONMEBOL udah menggelar Piala Dunia nih 2034 lu nggak bisa. Nah itu baru yang baru jadi masalah. Sebenarnya kalau mau nostalgic kan bisa aja ya udah di Amerika Selatan aja kan sebenarnya, CONMEBOL aja gitu. Tapi mungkin ada banyak pertimbangan makanya enggak kan. Gini, kenapa orang negara ini pengen banget jadi tuan rumah, karena satu, infrastruktur pasti bakal dibetulin. Dan kalaupun dibetulin, dampaknya ini bakal berasa apa enggak sih ke masyarakat? Contoh, kita waktu jadi tuan rumah Piala Asia, busway, ya kan, MRT, jalan semua. Itu kan sebenarnya perbaikan infrastruktur. Nah di negara-negara lain juga. Nah buat gue sekarang, karena gue pernah tinggal di London juga, gue berasa adanya infrastruktur 2012 waktu London jadi Olimpik. Itu emang bener berasa gitu. Nah Maroko itu berkali-kali proposal mereka menjadi tuan rumah itu dipelajari sama studi ini, studi itu, bahwa karena emang bagus banget Maroko. Tapi sulit di zaman sekarang ini jadi tuan rumah sendiri. That's why ada nama-nama UEFA masuk, yaitu Spanyol dan juga Portugal, di mana dekat. Jadi jangan sampai orang mikirnya bahwa satu di Afrika, satu di Eropa jauh banget. Ini enggak, emang ini deketan banget. Ya cuman susah juga kalau kita nganggap infrastruktur itu akan berguna bagi masyarakatnya setelah Piala Dunia, karena dari studi di 2014 rakyat Brazil itu sebenarnya nggak setuju akan Piala Dunia diadakan di situ, karena banyak masalah yang seharusnya diselesaikan dulu oleh presiden siapa ketika itu, Lula ya kalau nggak salah ya. Begitu juga dengan 78 misalnya ketika Argentina jadi Piala Dunia, itu banyak masalah yang lagi menimpa Argentina ketika itu, not the most, karena mereka ketika itu lagi dalam junta militer, inflasi dan lain-lain. Jadi peralihan isu lah ketika itu, katanya Argentina hosting Piala Dunia 1978, sehingga yang paling terkenal lah Johan Cruyff kan nggak mau main di situ kan ketika itu. Serem sih itu. Jadi memang kalau dilihat kalau Olympics misalnya di London sukses, tapi di China kan nggak, di Beijing Bird's Nest itu jadi nganggur doang. Dan itu masalahnya. Nggak semua penyelenggaraan sport event itu dapat untung. Nggak semua loh. Jadi ya gue lupa, cuman 2 negara, cuman 2 event doang, selebihnya rugi. Jadi emang nggak mudah gitu. Jadi buat gue sekarang ya ideal gue buat 2030 adalah ya udah Spanyol, Portugal sama Maroko. Udah itu aja sebenarnya. Nggak perlu ada Argentina, Paraguay, Uruguay. Paraguay lagi. Gue bingung nih Paraguay ngapain? Kan Argentina, Uruguay markasnya CONMEBOL di situ, which is itu ini menjawab banyak hal. Berarti kan makin jelas ini bukan berdasarkan proposal yang bagus, infrastruktur yang bagus. Ini mah gara-gara ya udah rumah gue di sini. Tapi gue bilang ini akan ketahuan kenapa ditunjuk itu kalau kita akan tahu tuan rumah Piala Dunia 2034. Wah, FIFA undercover itu 2 nih. Wah, bisa gitu ya. Bisa. Apalagi tadi Arab Saudi jadi salah satu. Lu ingat gak 2018 dan 2022 Qatar? Lu tahu berapa exco FIFA yang milih 2018 dan 2022 akhirnya kena masalah bribery, korupsi dan lain-lain. Lebih dari setengahnya. Jadi emang dibalik ini semua shady banget. CONCACAF juga tahu.
Iya, tahu juga si Jack Warner itu kan, benar. Iya, karena sebenarnya juga Arab Saudi kan mau ngajuin tuan rumah kan untuk 30, tapi Nggak dia jadi. mereka mundur. 34 kan? Tadinya sebenarnya Vision 2030. benar. Dan yang jadi rival mereka ya untuk bidding akhirnya kepilih nih kayak Spanyol, Portugal, Maroko kan sebenarnya emang mereka udah mau majuin juga gitu kan. Bahkan Maroko udah 5 kali tadi Aldi bilang. Tapi akhirnya baru sekarang dan kita akan lihat kira-kira siapa tuan rumahnya. Walaupun Arab Saudi salah satu yang paling kuat, ada isu juga negara lain mungkin Oceania ya, Australia menggandeng katanya apa Enggak Malaysia, ya, Singapura. At least pokoknya Maroko kepilih karena Maroko ini tadi Adi udah bilang dia dari Piala Dunia 94 loh, dia udah Iya. nyoba. Tapi kita lihat di Piala Dunia 2022 kemarin, the passion of the crowd, orangnya luar biasa, Om gua tinggal di sana, dia bilang dia merayakan perjalanan Maroko di Piala Dunia kemarin tuh dengan sangat luar biasa. Emang mereka negara penggila sepak bola, mungkin gak banyak yang tahu, tapi mereka sangat luar biasa dan sebenarnya kalau kita ke sana tuh bebas visa loh, Jar. Jadi Ya. bisa Menarik, jalan menarik, juga menarik. Jar ke sana, Jar. Menarik, mungkin kita harus juga usut tuntas proses bidding tuan rumah Piala Dunia ya. Dan setelah ini kita akan ketemu lagi di Injury Time untuk ngebahas tentang politik dan sepak bola. Apa bisa kita kick politics out of football? Still on the counter press, ini sudah memasuki fase injury time dan kalau kita ngomongin yang sekarang terjadi ya karena ada jeda internasional, ada banyak juga pertandingan yang melibatkan Israel tapi harus ditunda ya karena situasinya sedang tidak kondusif. Dan terkait soal itu ini ada konflik ya seperti yang kita semua udah tahu, banyak yang bersuara juga, ada yang dukung Palestina, ada yang dukung Israel, bahkan pemain-pemain Eropa, artis-artis dan banyak orang juga bersuara. Salah satunya adalah Zinchenko yang dia sebelum pertandingan Arsenal City bahkan kemarin sempat bikin IG story ya kalau nggak salah, I stand with Israel, dan banyak yang langsung pada protes lah dan banding-bandingin waktu Ozil sama Uighur, mendukung Uighur, terus dibekukan lah ya, dalam kutip dibekukan, dan Zinchenko bahkan masih main ketika menghadapi City. Jadi bedanya apa nih kasusnya, kok perlakuannya beda? Kalau gua gini, sebelum gua jawab soal Uigurnya ya, gini, kalau gua punya pendapat di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak gitu. Oke. Sekarang lu berada di Inggris, Ya. ya. Inggris ini mendukung apa? Israel atau Palestina? Jelas Israel. Nah, jadi kalau banyak orang yang pada akhirnya mendukung Israel di Inggris itu wajar aja. Masalahnya yang melihat ini sosmed dari si Zinchenko kan gak cuma orang Inggris. Oke. Banyak dari Asia, dari apa, dan merasa bahwa lu mewakili Arsenal, lu bahas seperti itu. That's why kenapa banyak klub dia apolitik, dia nggak mau berpihak pada satu paham politik gitu. Banyak klub seperti itu. Dan kedua juga kenapa Ozil itu pada akhirnya sempat ngedrop, buat gue sih karena China gitu, karena bahwa paham politik ini di sana sedikit sensitif, dan buat gua di dropnya Ozil dari Arsenal setelah dia ngeposting itu bukan karena postingan itu sih, karena emang performa Ozil juga emang lagi drop. Akhirnya perlahan pasti dikesampingkan dari tim Arsenal itu. Jadi kalau buat gua kecewanya Ozil, kenapa lo harus posting seperti itu? Yes, lo posting freedom of speech silakan. Cuman yang buat gue jadi lucu adalah lu stands with Ukraine sebagai negara yang lu rasa dijajah. Tapi di saat bersamaan lu stands with Mendukung Israel, negara penjajah. yang orang udah jelas tahu itu adalah negara yang Ini Zinchenko ya, menjajah. berarti. Zinchenko ya. Iya. Buat gue justru lu di pihak sebelah mana nih gitu. Buat gue justru karena jadi kayak ada hipokritnya karena lu nggak berpihak pada orang yang atau ide yang sama gitu. Ya. Ya itu sih kalau ngomongin ini emang untuk klub jadi apolitical kayak nggak mungkin, karena kita lihat dari Black Lives Matter, dari dukungan terhadap Ukraina aja itu udah pick sides kan. Aturan UEFA begitu, nggak boleh. Klub itu harus apolitik. Iya aturannya. Tapi Idealnya begitu. Iya, Idealnya mereka begitu. sendiri melanggar. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Nggak mungkin. No war apa segala Iya, dalam Liga. setiap pertandingannya UEFA kan ada dalam Iya, bahasa betul. Ukraina. Ya kalau bandingin dengan Ozil emang kayak New York Times ketika itu pernah menulis ya bagaimana Ozil lambat laun dihapus ya dalam tanda kutip, hanya karena dia memilih, bukan karena dia berpendapat, tapi dia berpendapat ke isu yang dilihat banyak orang lain itu jadi bermasalah gitu. Karena kita tahu ini berhubungan dengan misalnya bisnis interest Arsenal di China. Jadi ternyata Arsenal tuh punya banyak stake juga di beberapa restoran di China. Nah, misalnya nih bisnis di China, Arsenal di China kayak gitu. Ini menurut penelitiannya si New York Times ya.
bahwa laga-laga Arsenal pun sampai ditolak dimainin di China ketika ditolak ditayangin. Ada ancaman boykot ya. Iya, di Weibo namanya diblokir. Ya. Sampai kayak gitunya aja, separah itu ketika itu. Padahal nggak berapa lama setelah Ozil menyuarakan suara Uyghur itu, si klub Arsenal ya mendukung ini si Nigeria dulu ketika itu ada police violence di Nigeria, Pierre-Emerick Aubameyang menyuarakan dukungannya, terus abis itu kemudian klub di tweet we stand by ini kejadian ini, abis itu kemudian Black Lives Matter di mana ke-20 klub menyatakan dukungannya itu, Arsenal juga langsung hop on ke isu itu. Jadi emang ini hanya selektif isu aja. Iya, selektif isu, sayangnya. makanya tadi kalau dibilang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ini kan berarti antara dia main di mana atau dia asalnya dari mana gitu. Kan itu sebenarnya kontradiktif, tadi lu bilang gitu kan. Karena kalau sama Ozil bahkan dia di tim nasional juga ya ada masalah juga kan, karena dia ya ada Turkinya kayak gitu kan. Jadi masalah gitu. Iya benar. Kalau buat gue pada akhirnya di mana lu sekarang lagi berada, lu hargain apa namanya kalau di sini istilahnya adat setempatnya gitu. Dan Sekalipun lu Ukraine. Iya, sekalipun lu Ukraine gitu. Dan kalaupun emang lu support Ukraine, ya berarti harusnya kasarnya ini pendapat gua, ya harusnya support Palestina dong. Kalau lu support Rusia, ya lu support Israel. Kasarnya kan gitu, sama-sama negara yang menjajah. Ini pendapat gua. Jadi buat gua nggak melihat Zinchenko ini ada di posisi yang sama dalam dua topik yang berbeda gitu. Dan balik lagi juga tadi, ini soal bisnis. Tadi gua ngobrol juga bahwa ini kayak contohnya NBA, gimana soal LeBron James ngejaga banget pasar si China-nya karena dia di Amerika udah mentok parah. Kasus kedemikian juga berantakan. That's why Ozil kayak begini pure bisnis. Kayak yang tadi Firzi bilang bahwa lu pada akhirnya bakal di kasarnya gini, karena di satu negara tertentu yang gua nggak perlu sebut namanya, itu cancel culture itu sangat amat luar biasa. Bukan Indonesia ya, bukan Indonesia. Wakanda. Jerman kali. No, bukan Wakanda, nggak Beneran. bukan Indonesia, bukan gua lagi ini. Jadi cancel culture ini beneran ada. Jadi buat gua begitu LeBron James melakukan hal yang NBA melakukan hal yang demikian, itu di negara tersebut cancel culture berasa banget. Jadi balik lagi, ini buat gua bisnis. Kayak Colin Kaepernick sampai sekarang nggak dapat klub yang itu, yang penggagas yang ini Nike, kan yang Bandeni itu kan. Jadi ya emang kita kalau lihat ya ini masalah ruwet sih. Dan tadi balik lagi ke pertanyaan Jerry, apakah bisa politik dipisahkan dari sepak bola? Ya kita udah tahu jawabannya berkali-kali, nggak mungkin, karena sejak dari bahkan jadi alat politik. Sejak dia benar, karena ini sekarang aja FIFA punya anggota lebih banyak dari PBB. PBB juga udah mengatakan bahwa sepak bola adalah negara yang kuat dengan identity, dengan community, dengan negara tertentu. Dan kita udah tahu dari zaman misalnya ketika Piala Dunia 1934 di mana Benito Mussolini memakai sepak bola untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ini fasism seperti ini. Fasism bisa menghasilkan atlet-atlet hebat. Fasism bisa membangun. Ya, habis itu kita geser berjalan lebih lanjut lagi. 78 bagaimana junta militer memakai Argentina sebagai alat soft power, di mana di sebelah stadion monumental itu ada kayak prison block yang terletak di dalam kota untuk memenjarakan aktivis-aktivis. Nah, hal-hal kayak gitu yang membuat dari dulu itu sebenarnya memang kita nggak bisa memisahkan sepak bola dari politik. Dulu kalau kata teman gue dulu, yang bisa kita lakukan adalah memisahkan olahraga dari bad politicians. Yang kalau memisahkan olahraga dari politik nggak mungkin, tapi memisahkan olahraga dari bad politicians. Masalahnya bad politician looks good sih. Ya walaupun kalau soal kasusnya Israel Palestina itu apa ya, klub-klub Eropa sih kayaknya nggak jamin itu ya, nggak jamin itu ke situ ya nggak sih? Banyaknya tuh pemain nggak sih mewakili dia sendiri, preferensi personal. Kalau klub kayaknya nggak deh. Standar kayak Federic Kanute dulu kan langsung kena juga, dia kena ban juga sama UEFA. Ya misalnya Eropa pasti UEFA ya, banyaknya pasti ya lebih support ke Israel dibanding ke Palestina. That's for sure. Iya, dari negara mereka juga ya, dan pilihan politiknya pastinya. Konfederasi mereka juga. Iya, jadi kayaknya seperti nggak mungkin sih untuk kick politik secara football, karena dari tadi juga kita bahasnya politik terus, termasuk tuan rumah Piala Dunia. Ya kan, jadi ya pasti nggak akan bisa dipisahkan. Politik Jer ya? Politik ya? Kayaknya sih gitu, Oke, itulah tadi episode dari kita kali ini, and see you on the next The Counter Press.